Hai teman-teman, aku benar-benar penasaran apa pendapat kalian. Apakah Domestos bisa membersihkan air yang tercemar dan karsinogen beracun? Atau apakah Vaseline bisa melunakkan trauma akibat kekerasan dan pemerkosaan, pekerja anak, luka bakar kimia, diskriminasi, dan rasisme? Mungkin Rexona atau Axe bisa menetralkan greenwashing, shrinkflation, iklan palsu, dan sebagainya? Nah, Unilever berpikir mereka bisa. Di balik krim lembut dan label mengilap, tersembunyi kisah tak bersih, penuh eksploitasi, produk beracun, perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan sesekali penutupan kasus. Mari bilas pemasaran itu dan lihat apa yang sebenarnya tersembunyi di botol-botol Unilever. Mari mulai dengan Dove dari Unilever, merek yang mengklaim kecantikan sejati. Namun pada 2017, mereka meluncurkan iklan di mana seorang wanita kulit hitam melepas bajunya dan ajaibnya berubah menjadi wanita kulit putih. Dan ini bukan pertama kalinya. Iklan Dove lainnya secara harfiah menampilkan seorang wanita kulit hitam sebagai sebelum dan wanita kulit putih sebagai sesudah. Waduh, siapa butuh sabun kalau kita punya rasisme abad ke-19 yang dikemas ulang dalam HD? Tapi jangan khawatir, Unilever meminta maaf bukan karena rasisme dalam iklannya, tapi karena mereka gagal merepresentasikan perempuan kulit berwarna dengan bijaksana. Dan jangan lupakan Fair and Lovely krim pemutih kulit dari Unilever. Selama dekade, mereka memasarkan produk itu di seluruh Afrika dan Asia sebagai tiket menuju kesuksesan, cinta, dan harga diri. Semua berkat kulit lebih cerah. Ini adalah warna kulit, kolonialisme, dan kapitalisme yang diperas ke dalam tube. Setelah kemarahan publik, mereka mengganti namanya menjadi Glow and Lovely. Pesan beracun yang sama, hanya diberi filter woke. Unilever suka menyebut dirinya berkelanjutan, tapi mereka juga kebetulan menjadi salah satu pencemar plastik terbesar di dunia. Sachet sekali pakai, miliaran. Sampah laut, mereka praktis berenang di dalamnya. Saya yakin Anda tidak pernah mendengar tentang kasus di India karena jelas mereka tidak membicarakannya di iklan, di mana pabrik termometer Unilever membuang merkuri beracun ke hutan Kodaikanal antara tahun 1994 dan 2001, meracuni para pekerja dan keluarga mereka. Butuh 15 tahun aksi protes dan sebuah lagu protes yang viral hanya untuk mendapatkan penyelesaian yang setengah hati. Sementara itu, setidaknya 45 pekerja dan 18 anak mereka dilaporkan meninggal. Yaitu Shneas, Kalimantan, dan Sumatera, tempat pemasok minyak sawit Unilever, menghancurkan hutan hujan dan memusnahkan habitat orangutan yang terancam punah antara tahun 2008 dan 2017. Meskipun perdebatan tentang kerusakan lingkungan dan pertanggungjawaban masih berlangsung hingga hari ini, dan di Amerika Serikat, perusahaan didenda jutaan dolar karena membuang limbah kimia yang tidak diolah ke sebuah sungai kecil di Connecticut, sepenuhnya mengabaikan perlindungan lingkungan. Solusi mereka bukanlah daur ulang, melainkan greenwashing. Dan di Afrika, para perempuan di perkebunan teh Unilever dieksploitasi secara seksual oleh para pengawas sebagai imbalan atas pekerjaan. Bagaimana dengan pekerja anak? Unilever dibongkar oleh Amnesty International karena mengambil minyak sawit dari perkebunan di mana anak-anak berusia 8 tahun bekerja dalam kondisi berbahaya. Dan jangan lupakan Kenya, di mana selama kekerasan politik tahun 2007, setidaknya 7 pekerja tewas dan lebih dari 50 perempuan diperkosa di perkebunan teh Unilever. Tanggung jawab hukum? Tentu saja tidak. Suave dan Tresemme, pernah dengar? Nah, ribuan perempuan menggunakan produk ini pada rambut mereka, tapi justru merasakannya di kulit mereka. Suave Keratin Smoothing Kit mereka diiklankan bebas formaldehida, tapi tebak apa? Tidak, itu tidak benar. Para wanita melaporkan rambut mereka meleleh dan kulit kepala mereka terbakar. Dan Unilever, diam-diam ia menarik produk itu tanpa memperingatkan siapapun. Gugatan class action pun dilakukan dan perusahaan itu membayar 10 juta dolar tetapi tidak pernah mengakui kesalahannya. Dan ketika keadaan tidak dapat menjadi lebih buruk, sampo Tresemme mereka juga memicu iritasi kulit kepala dan rambut rontok.
Dan jika sampo Anda tidak memberikan cukup paparan bahan kimia, Unilever juga menjual semprotan aerosol yang terkontaminasi benzena yang merupakan zat karsinogen yang diketahui. Pada tahun 2022, Unilever harus menarik kembali 19 produk aerosol, termasuk semprotan Dove, Tresemme, dan Suave, setelah ditemukan mengandung benzena, bahan kimia yang terkait dengan leukemia. Itu juga bukan skandal benzena pertama mereka di tahun itu. Beberapa bulan sebelumnya, pada Maret 2022, mereka telah menarik beberapa produk Suave 24-Hour Protection Aerosol Antiperspiran karena masalah yang sama. Unilever kini menghadapi beberapa gugatan class action di AS, beberapa di antaranya masih berlangsung hingga tahun 2025. Dan berikut adalah skandal terbaru. Pada Januari tahun ini, sabun Dove dinyatakan tidak sesuai dengan regulasi kosmetik Uni Eropa dan kemudian pada Agustus 2025, shower gel Dove ditarik dari peredaran di Uni Eropa karena alasan yang sama, yaitu mengandung leal, zat terlarang yang dapat menyebabkan infertilitas, membahayakan janin yang sedang berkembang, dan memicu alergi. Meskipun para ilmuwan telah memperingatkan tentang efek berbahayanya sejak tahun 2003 dan Uni Eropa melarang penggunaannya pada tahun 2022, leal telah digunakan dalam kosmetik selama lebih dari 40 tahun. Merek es krim Ben & Jerry's menghentikan penjualan di permukiman Israel. Unilever membatalkan keputusan mereka. Kemudian Ben & Jerry's menggugat Unilever 2 kali. Pertama pada tahun 2021 karena membungkam misi keadilan sosial mereka, dan lagi pada tahun 2024 karena memblokir pesan pro-Palestina yang menyerukan perdamaian dan bantuan untuk pengungsi, serta mengancam akan membubarkan dewan direksi mereka. Alih-alih mendukung hak asasi manusia, Unilever justru melakukan penindasan korporat secara penuh. Mereka memecat CEO Ben & Jerry's, membatalkan independensi merek tersebut, dan menyerahkan bisnisnya kepada pemegang lisensi di Israel yang tetap menjual es krim di permukiman ilegal itu. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Ketika CEO Ben & Jerry's secara terbuka menyatakan dukungan untuk Palestina, ia ditangkap saat melakukan protes di New York. Mereka harus membiarkan makanan masuk ke Gaza. Mereka harus membiarkan makanan sampai ke anak-anak yang kelaparan. Sekarang, bandingkan dengan apa yang terjadi pada Dove ketika merek itu dituduh secara tidak langsung mendukung perang Rusia di Ukraina. Unilever dengan cepat menarik merek tersebut dari Rusia, merilis pernyataan, dan membersihkan citra PR-nya dalam waktu singkat. Ternyata, hak asasi manusia hanya penting di wilayah tertentu saja. Kamu tahu, Rusia adalah sesuatu yang merupakan keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Dan supaya jelas, Unilever tidak netral dalam semua ini. Unilever memiliki hubungan komersial yang erat dengan Israel, di mana mereka beroperasi melalui anak perusahaannya, Unilever Israel, salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di negara itu. Hidup yang lebih cerah dan lebih baik untuk semua, kata Unilever. Kecuali jika Anda adalah pekerja anak, penyintas pemerkosaan, warga Palestina, atau sekadar konsumen produk Unilever, seseorang yang berpikir bahwa sampo seharusnya tidak menyebabkan kanker. Jika Anda termasuk salah satu yang disebutkan tadi, maka semoga beruntung.